Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Hafifah, NIM 20410501040. Dari kelas Perbankan Syariah 2, di sini saya akan menanggapi video tentang pengantar ilmu ekonomi makro yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC, MEI. Dari yang dijelaskan Pak Wadud dapat disimpulkan pengertian ekonomi menurut bahasa yaitu berasal dari dua bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah, nomos yang berarti aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan artinya menjadi pengelolaan manajemen rumah tangga atau masyarakat seperti halnya administrasi. Namun, jika dijabarkan lagi, pengertian ekonomi ialah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam satu masyarakat. Yang kedua yaitu beliau menyampaikan tentang pembagian ilmu ekonomi. Di situ dijelaskan bahwa pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi. Jadi, ekonomi deskriptif ini memaparkan sejujur-jujurnya yang terjadi pada masyarakat. Saya setuju dengan yang telah dipaparkan oleh beliau tentang ilmu ekonomi deskriptif tersebut. Ilmu deskriptif juga memiliki arti yaitu merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta empiris tentang peristiwa ekonomi. Juga bisa memberikan informasi tentang sifat utama di sistem ekonomi dan apa yang menjadikan berfungsinya ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi yang kedua yaitu beliau memaparkan tentang ekonomi terapan. Di sini arti ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Secara spesifik, ilmu ekonomi terapan digunakan untuk membuat atau merumuskan berbagai kebijakan serta pedoman yang dirasa tepat sebagai penyelesaian permasalahan ekonomi tertentu. Yang ketiga, di sini Pak Wadud juga memaparkan tentang ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro di sini memiliki arti ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Wadud, di sini untuk mempelajari perilaku konsumen, perusahaan, dan menentukan harga-harga pasar. Selain itu, menurut saya, ilmu yang mempelajari ilmu ekonomi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi teori tentang ilmu ekonomi mikro juga digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, tentang pembagian ilmu ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi makro. Di sini ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Saya setuju dengan pernyataan Pak Wadud tersebut. Kemudian,
Selain itu, teori ini juga meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, inflasi, hingga resesi yang melanda suatu negara. Tujuan dari ilmu ekonomi makro ini yaitu untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, merumuskan peristiwa ekonomi, dan memperbaiki kebijakan yang berlaku. Seperti biasa, dalam konsep ekonomi kita akan mempelajari tentang konsep dasar ekonomi makro. Konsep ekonomi makro antara lain adalah pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Jadi, ekonomi makro ini membahas tentang pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Beda dengan ekonomi mikro yang hanya bersiklus pada industri. Yang kedua yaitu pengangguran. Bagaimana cara mengatasi pengangguran dan mengkaji bagaimana kenapa masih banyak pengangguran yang terjadi yang banyak di suatu negara. Yang ketiga yaitu uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Ilmu ekonomi makro mempelajari tentang inflasi dan deflasi, yang akan mengkaji suatu negara mengalami inflasi atau deflasi. Yang kelima yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam yaitu keseimbangan IS dan LM. Yang terakhir adalah ekspor dan impor. Dari konsep dasar ekonomi makro tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro dan ekonomi mikro itu sangat berbeda. Ekonomi makro mencakup keseluruhan luas, yaitu membahas tentang negara, bukan hanya tentang industri, dan juga berperan sebagai pengambil keputusan. Dari hal tersebut yang telah disampaikan oleh beliau, pendapat saya yaitu dapat disimpulkan bahwa definisi ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi antar manusia. Bagaimana orang menjatuhkan sumber-sumber produksi yang langka dan terbatas jumlahnya. Ekonomi makro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari unsur-unsur ekonomi seperti tenaga, modal, alam, serta tindakan ekonomi dari individu. Pelaku ekonomi yaitu konsumen, produsen, pemerintah, swasta. Jadi pelaku ekonomi ini terlibat dalam ilmu ekonomi, dalam ekonomi. Ekonomi makro juga digunakan untuk mengambil keputusan. Mungkin hanya itu saja pendapat dari video yang telah disampaikan oleh beliau. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.